sakit kepala, ya belikan itu obat bawa. Saya sudah rasakan Pak di sana. Ini Tuhan ini yang kasih obat saya, Pak Tuhan. Dengan istrinya itu Pak Tuhan. Itu makanya itu saya ajak bapak-bapak atau saudara-saudara saya, kalau ada niat melaluilah PT Cahaya Hati. Takbir. Nah, Cahaya Hati. Di sana itu cara itu layani kita di sana luar biasa. Kita turun pesawat ada travel yang Cahaya Hati tulisannya, mobilnya. Itu enaknya itu melalui itu PT Cahaya Hati ini kita itu berdoa dengan lancar sekali. Baru 1 bulan itu ini kami yang itu yang buka ya Pak. Pertama kali kami yang buka itu PT Cahaya Hati. Sekarang sudah ribuan orang yang ikut Pak. Nah, jadi itu bapak-bapak tolong kalau ada niat mulai sekarang. Nah, kalau ada niat tolong hubungi itu Tuan Guru dengan Ustadz Abdullah. Itu saja. Dan mungkin sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan Pak, yang sakit selama berada di sana tapi bisa kuat, bisa bertahan, bahkan bisa menikmati ibadah. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat ketika kita sampai di hadapan Ka'bahnya Allah, Allah katakan, "Hai Jibril, tamuku sudah datang, kembalikan seluruh biayanya." Jadi jangan takut Bapak Ibu yang mengeluarkan biaya, insya Allah Allah ganti. Apa gantinya Allah? Pulang panen jagungnya semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya panen, tapi ada orang yang tidak sanggup. Bang, saya jual lahan jagung saya ini sama Bang dengan harga yang murah. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyat dan luar biasanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berangkat ke rumah Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan seluruh doa-doa kita, Allah kembalikan seluruh biaya kita. Insya Bapak Ibu, rangkaian ibadah umrah dengan rangkaian ibadah haji bedanya hanya sedikit, yaitu saat di wukuf padang Arafah. Umrah tidak pakai wukuf, tapi umrah berziarah ke tempat wukuf. Apa saja rangkaian umrah? Yang pertama niat. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dibawa terlebih dahulu ke kota Madinah karena akan ikut tablik akbarnya Ustadz Abdul Somad di kota Madinah. Kemudian nanti Bapak Ibu mohon maaf bawa pakaian jangan terlalu banyak Pak, seperti jamaah-jamaah yang ada di kota. Bapak Ibu paketnya 12 hari. Berangkat pulang pergi sudah pakai baju batik 2 hari. Berarti sisa berapa hari lagi? 10 hari. Nah, 10 hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada 1 hari menggunakan kain ihram full dari kota Madinah pagi sampai nanti Bapak Ibu selesai tawaf sa'i Safa Marwah di malam hari. Berarti sudah sisa berapa hari lagi Bapak Ibu? Sudah sisa berapa hari? Yang kepakai 3, 12 dikurangi 3 sisa 9. 9 dibagi 2. 9 dibagi 2. Satu baju itu, satu pakaian itu bisa untuk 2 hari. Karena di sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanah suci mensucikan, tanah yang bersih, tanah yang diridhoi oleh Allah, tanah yang kalau kita injak diampunkan dosa-dosa kita. Namanya tanah suci. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi 1 hari cukup, 1 baju bisa untuk 2 hari. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu 4 hari, berarti cukup bajunya berapa? 2. Berarti kalau Bapak Ibu 8 hari pakaiannya berapa? 4. Tambahkan 1 pakaian untuk pakaian tidur. Begitu juga ibu-ibu. Ibu bawa baju gamis putihnya, ibu bawa kaos kakinya, ibu bawa juga sarung tangannya yang terbuka telapak tangannya. Untuk apa? Untuk sebagai ihramnya. Kalau bapak-bapak kan kain ihram.
Nanti Bapak akan diajarkan praktek menggunakan kain ihram, Pak. Bagaimana kain ihram yang kencang supaya ketika datang angin kencang enggak terbang kain ihramnya. Ini Bapak Ibu Allah. Enggak sedikit, Pak. Orang-orang yang mohon maaf pas kain ihramnya dipakai, banyak ibu-ibu yang berteriak, "Tolong Ustadz, ada ular." Saya bilang, "Mana ularnya?" "Itu Ustadz." Ditunjuknya bapak-bapak yang sedang duduk ngangkang. Masya Allah. Na'udzubillah min alik. Nih, maka nanti kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan ihramnya, insya Allah. Lihat Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup Bapak Ibu bawa 5 pakaian. Nanti kalau kurang bagaimana Ustadz? Jangan takut. Toko pakaian banyak di sana Bapak Ibu. Insya Allah. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita Bapak Ibu datang tanggal 4, maka nanti Bapak Ibu yang Allah akan tablik akbar tanggal 8 dan tanggal 9 akan ambil mikot di Bir Ali. Nama tempatnya Bir Ali. Bir artinya sumur. Ali adalah nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu masjid diluaskan oleh perempuan. Nih hebatnya perempuan, ibu-ibu. Bu, bapak-bapak ini bisa berangkat ke Baitullah, termotivasinya oleh ibu-ibu. Masjidnya Sayyidina Bir Ali, namanya Bir Ali, itu diluaskan oleh seorang perempuan namanya Zulaifah. Maka ibu-ibu kalau bapak-bapak nggak mau nabung, ibu-ibu yang nabung, insya Allah. Pak, lihat Pak, betapa dahsyat dan luar biasanya Pak. Ya Pak ya, istri kalau lagi senang tuh Pak, nikmat semuanya Pak, rezeki banyak datang. Percayalah, kan ada tuh lirik yang dibuat oleh tuan guru kita yang ada di Jawa Barat. Kata dia, jagalah istri, jangan kau sakiti, doanya istri, tangisnya bidadari. Bila istri bapak marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak gundah gulana, rumah tangga enggak berkah. Bila istri bapak senang, hati bapak jadi tenang. Anak pun gembira riang, walaupun utang segudang. Betul Bu? Oh tuh, ibu-ibu yang jawab Pak. Betul kata dia. Maka ketika apa yang terjadi, ibu-ibu bahagia, dia rajin nyeleng Pak. Dia rajin nabung. Dia apa nama istilahnya? Berani untuk apa? Kalau nitipkan uang tuh bahasa Sundanya ini sebagai sembe. Sembe. Ketika hatinya bahagia, dia berani sembe Pak. Dititipnya nama bapak. Tadi malam Ustadz nggak datang ke lokasi. Tahu-tahu besok paginya, kok bisa nama saya terdaftar? Itulah hebatnya istrinya Ustadz, saya bilang. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasa dan dahsyatnya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita pasang mikot, mandi ihram. Nawaitu khuslu li ahramtu biha lillahi taala. Ya, niatnya Pak, sengaja aku niat mandi ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dah, kemudian Bapak pakai kain ihram. Sengaja aku pasang kain ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh sehelai benang pun. Laki-laki. Sekali lagi, ini untuk jamaah laki-laki. Tidak ada boleh sehelai benang pun. Tapi ini untuk laki-laki. Ibu-ibu jangan ikut-ikutan pula. Stres bapak-bapak di belakang nanti. Ya. Jadi bapak-bapak harus jujur. Celana dalam harus lepas. Nanti Pak biasanya dibikin inspeksi mendadak. Pak, sudah lepas celana dalam? Yang kayak begitu tuh nggak ada. Periksa dulu Pak. Masya Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh ada sehelai benang pun yang berjahit kecuali dia jadi aksesoris. Mana contohnya? Sal. Mana contohnya? Tas paspor. Mana contohnya? Ikat pinggang. Itu aksesoris. Insya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, setelah dari Bir Ali salat sunat ihram, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat ihram, berangkat Pak, pasang niat. Nawaitul umrah, sama-sama. Li ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Alhamdulillah. Sah, berangkat Pak menuju ke kota Mekah
Roma. Sepanjang jalan tuh biasanya kami bawa bertalbiyah, kami bawa sholawat. Tapi biasanya mohon maaf 10 menit saja diajak sama Ustadz talbiyah sama sholawat, udah berubah gaya bunyi di belakangnya Pak. Ada yang bunyi kereta api rusak, cicis, Masya Allah, tidur dia Bapak Ibu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sampai Bapak Ibu di kota Mekah, Bapak Ibu diajak masuk hotel, Bapak Ibu tasnya akan dibawa sama tim kami di depan pintu kamarnya masing-masing diletakkan. Bapak Ibu makan, berangkatlah tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Apa yang terjadi ketika memandang Ka'bah? Allah titipkan 20 rahmat. Pak, memandang Ka'bah saja, Allahumma zid azal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man sarafahu aw i'tamarahu mimman hajahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Allah kasih, hai malaikat, kabulkan 20, berikan dia 20 rahmat. Apa rahmatnya? Allah titip nikmat sehat. Allah bikin mata kita sehat Pak. Cobalah bayangkan Pak, satu mata ini aja yang diambil oleh Allah, berapa biaya operasinya? Satu mata ini Pak, kalau tidak salah saya 350 juta. Kira-kira kalau mata Bapak kena satu, ada nggak duit 350 jutanya? Coba bayangkan. Jadi uang yang Bapak Ibu keluarkan 35 juta nggak sebanding dengan hadiah yang Allah berikan. Coba bayangkan. Satu bola mata 350 juta. Biaya umroh tadi berapa? Sayang nggak Allah sama kita? Baik nggak Allah sama kita? Coba bayangkan. Ya Bu. Bu. Insya. Nih luar biasanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah? 7 putaran. Nikmat Pak. Kita melewati yang pertama namanya Rukun Hajarul Aswad, Multazam, Pintu Ka'bah, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, sampailah ke Rukun Yamani. Setiap doa-doa itu di tempat itu berbeda-beda. Nah, maka dari Rukun Hajarul Aswad doanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nih, kemudian nanti bertemu lagi dengan Rukun Yamani, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pak, apa doanya? Ya Allah, aku pengen bahagia dunia akhirat, mati masuk surga. Semua kita punya cita-cita, hidup di dunia pengen jadi orang kaya, matinya masuk surga. Betul apa betul? Ada nggak yang mohon maaf hidup di dunia jadi orang miskin, matinya masuk surga? Ada nggak? Yang ada pengen jadi orang kaya. Inilah hebatnya Bapak Ibu. Ya, insya Allah saya doakan Bapak Ibu jadi orang kaya, matinya masuk surga. Cepat aminnya, kencang pula amin. Luar biasa. Maka Bapak Ibu ini Allah Subhanahu Wa Taala selesai tawaf, ada lagi rangkaian berikutnya. Apa rangkaian berikutnya? Yaitu sholat sunat tawaf. Berkaitan lagi dengan sujud. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala selesai sholat sunat tawaf, barulah sa'i. Ada bedanya Pak antara tawaf dengan sa'i. Tawaf faka'ana bis sholat. Tawaf itu sebagaimana kita sholat. Sholat boleh ngobrol nggak Pak? Sholat boleh makan nggak? Boleh, mana yang bilang boleh tadi? Sholat boleh tertawa tertiwi tidak? Jadi begitu juga ketika Bapak tawaf. Walaupun Bapak bertemu dengan tetangga dekat, jangan Bapak teriak. Berapa banyak orang-orang tawaf ketika ketemu tetangganya, dia panggil, hei Rene, Rene. Masya Allah, kui berangkat toh, Masya Allah. Kamu juga berangkat? Ngobrol akhirnya. Na'udzubillah min. Nah, di tempat sa'i beda. Di tempat sa'i, karena itu tempat di luar masjid, boleh sambil minum, boleh sambil makan. Walaupun terkentut, Bapak Ibu yang Allah tidak perlu ambil wudhu, tetap melanjutkan kegiatan sa'i. Begitu juga ibu-ibu yang datang halangan. Jadi Bapak yang mohon maaf, sudah nahan kentut waktu tawaf, jangan tahan lagi di waktu sa'i. Ini berapa banyak bapak-bapak ketika dia sa'i, jalannya beda. Subhanallah, walhamdulillah, Masya Allah, ditahannya Pak. Ya, ketika saya bilang, Pak, udah nggak apa-apa, lepaskan saja Pak. Oh, dia lepaskan Pak, tapi tidak pula ada adab. Di depan saya, bus gitu dia, Masya Allah. Na'udzubillah min
Balik. Nih, Bapak Ibu yang dimati Allah, rangkaiannya sa'i 7 putaran dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sofa artinya ikhtiar, Marwah artinya dermawan. Lihat, bolak-balik Siti Hajar mencari air Zam-Zam, tidak ketemu. Sekali ketemunya di telapak kakinya Nabi Ismail anaknya. 7 putaran sudah Pak dilakukannya. Ketika dia ketemu air Zam-Zam, apa yang terjadi? Dia jadi orang yang dermawan. Alhamdulillah. Andaikan waktu itu Siti Hajar pelit, maka mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu tidak akan bisa minum air Zam-Zam. Mana benar air Zam-Zamnya? Oh, tuh. Bapak Ibu mau minum air Zam-Zam? Sangarat dan jelek. Yang mau tunjuk tangan. Sumbangan 100.000. Ya, satu. Satu botol 100.000. Satu botolnya Yang cuma besar. 100.000 murah. Coba bayangkan yang besar, bapak-bapak nih bisa minum air Zam-Zam, ongkosnya 35 juta. Ibu di Saya sini cuma berhadiah, 100.000. Murah kali Ustaz Abdullah ya. Emang baiklah Ustaz Abdullah nih. 100.000. 100.000. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang minum air Zam-Zam baca doanya, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar. Pak, baca doanya, ya Allah, minum air Zam-Zam ini tambah ilmuku, tambah kekayaanku, tambah kegantenganku, tambah istriku. Masya Allah. Jangan kata ibu. Apa kata ibu-ibu? Sekali ini aja undang direkturnya, besok ndak usah lagi. Ya Pak ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang Allah? Badan kita sehat karena dia air yang sehat menyehatkan. Insya Allah. Mana bentuk botolnya Bang Ajis? Oh, sebesar itu 100.000. Oh, murah nih. Mana botolnya? Oh, itu dia. Ya Allah, luar biasa. Air Zam-Zam ada khasiat dan manfaatnya. Bukan air kangen water. Udah hilang tuh kangen water. Enggak kangen kita setelah minumnya. Tapi kalau ini air Zam-Zam, ya Bapak Ibu ya. Air ini Bapak Ibu datang dari Allah. Dari mana? Lewat kaki Nabi Ismail ketika dia berumur lebih kurang sekitar 6 tahun. Dihentakkannya tumitnya, keluar air nih Pak. Air mujizat. Ini luar biasa Pak. Bisa mengusir jin dan setan. Ya, maka Bapak Ibu yang ingin memilikinya hanya sebesar 100.000 rupiah. Takbir! Luar biasa. Terima kasih. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagi yang mau nanti silahkan. Nah, Bapak Ibu ada rangkaian terakhir yaitu yang namanya tahalul. Apa itu tahalul Bapak Ibu? Yaitu potong rambut. Seperti Bapak Ibu membawa anak atau cucunya saat kita maulid, yaitu memotong atau mencukur sebagian rambutnya. Insya Allah. Cuma 3 kegiatannya Pak. Apa kegiatan yang pertamanya? Yaitu pasang niat, pakai ihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang terakhir diiringi dengan tahalul. Yang kelima tertib. Insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan hikmah, hinayah dan hidayah. Dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup pengajian, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya. Kira-kira Bapak Ibu yang mohon maaf lahir batin sudah pasang niat ke Baitullah, tunjuk tangan. Yang sudah pasang niat ke Baitullah, tunjuk tangan. Ini istrinya Pak Haji. Masya Allah. Istrinya Pak Haji Junaidi. Iya. Ya, Yang sudah pasang niat ke Baitullah, tunjuk tangan. Mana orangnya?